underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, polisi menangkap seorang guru SMP negeri di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara lantaran mencambuk muridnya menggunakan rotan. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini berita itu kan tidak jelas ya. Cambuknya ukurannya seberapa. Ya. Juga itu katanya dicambuk di bagian punggung ya. Betul. Terus lukanya kayak apa ya. Kalau kita lihat dari video yang viral itu kan rasanya kok nggak ada lukanya ya. Ya, masih mulus seperti itu ya. Nah, sekarang yang jadi masalah guru tersebut kan sepertinya ditindak. Dianggap bahwa guru kok melakukan hukuman atau penyiksaan fisik ya dari murid SMP kelas 3 ya. Nah, ini apakah memang guru itu wajib kena hukuman kalau dia itu memberi hukuman secara fisik? Nah, ini harus dibicarain, harus dipikirkan dengan betul ya. Jadi ceritanya itu kan guru itu memberi hukuman itu kan memang tugasnya guru itu adalah memberi hukuman dan pujian. Kalau apa yang dilakukan itu baik, maka murid itu dipuji. Dijadikan contoh sama orang lain agar supaya tirulah kelakuan yang baik dari murid tadi itu. Tapi kalau murid itu kelakuannya tidak baik, maka memang wajib dihukum. Untuk membuat seseorang itu menjadi baik, itu memang di dalam pembinaannya itu memang harus ada yang namanya penalti dan reward. Nah, guru ini sudah mengeterapkannya betul ya. Nah, sekarang kan kita pernah dengar tuh beberapa kali itu kan ada yang guru gak cuman menyambuk ini, tapi ada guru yang menempeleng ya. Ada guru yang ya pokoknya memarahi dengan hebat ya, atau disuruh berdiri di tengah terik matahari ya. Itu sering-sering kan muridnya itu terus pulang rumah terus lapor sama orang tuanya. Terus orang tuanya itu marah. Kebetulan orang tuanya ini kan mungkin oknum dari anggota dewan yang terhormat gitu kan. Nah, jadi dia terus mendatangin kepala sekolahnya dan gurunya, sering kan gurunya jadi tertuduh bahkan kena skors dan sebagainya. Itu sebetulnya harus dilihat dengan hati-hati ya. Jadi pemberian hukuman kepada murid itu boleh. Fisik pun mestinya nggak apa-apa, asal catatannya satu, jangan membuat dia itu menjadi terluka. Jangan sampai dia itu menjadi membahayakan jiwanya. Nah, itu nggak boleh. Ya, jadi yang penting memang punishment itu adalah salah satu cara agar supaya murid-murid kita itu bisa maju prestasinya. Ya, seperti diketahui kalau masih anak-anak itu kan murid SMP juga ya, itu masih belum tahu mana yang baik, mana yang jelek. Ya, masih kepengen seenaknya sendiri. Misalnya ini, kalau nggak salah kemarin itu ada pertanyaan yang dijawabnya nggak benar, ya. Jadi gurunya marah. Nah, sekarang pertanyaan atau jawaban-jawaban itu sebetulnya sudah dikasih pelajarannya belum? Kalau sudah dan kemungkinan dia di kelas itu ngobrol apa ngantuk atau mainan handphone, itu memang salahnya muridnya. Ya, juga ada contohnya, misalnya orang mau bikin PR, ya bikin PR, ternyata PR-nya nggak dibuat. Nah, ini kan gurunya juga marah. PR kok nggak dibuat? Ini kan anaknya nggak tahu kalau nggak buat PR itu adalah dia bisa jadi bodoh, ya, karena kan dari orang dari tahu mengetahui harus menjadi terampil. Lah, dari mengetahui sampai ke terampil itu kan harus dilatih. Nah, PR itu kan latihannya. Nah, kalau dia tidak buat PR terus ya pasti gurunya marah. Maka anak-anak itu kalau cuman dikasih tahu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nah, makanya perlu fisik ya. Contohnya seperti kita di rumah waktu anak kecil itu. Kalau kita nakal sama ibu kita kan ibu ya sering marah toh. Terus kupingnya dijewet, pipinya dicubit, ya itu kan nggak apa-apa. Tapi kan kita udah takut. Jadi hukuman fisik
perlu, asal tidak membahayakan jiwa dan tidak membuat luka. Dan sebaliknya, pihak atasan dari guru tadi itu juga jangan kesusu. Kalau ini yang salah gurunya, belum tentu gurunya yang salah, bisa muridnya yang salah. Ya, jadi model-model seperti ini harus dilihat dengan betul agar supaya jangan salah langkah di dalam memberi hukuman kepada guru yang memberi hukuman fisik kepada muridnya. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om